Dan Ibu sekalian, saya mendapatkan giliran yang kedua, yaitu menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mencakup nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam praktek restitusi. Jadi antara restitusi dengan keyakinan kelas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini sebetulnya kurang lebih sama dengan modul 8 yang disampaikan pada saat kita membedah kurikulum Merdeka. Mohon izin, ini budaya positif yang merupakan judul dari modul kami, modul 1.4. Kemudian ini lingkungan yang positif itu cirinya apa saja? Sekolah yang memiliki budaya positif itu yang seperti apa? Yang interaktif salah satunya, yaitu yang membuka ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi komunikasi tidak berjalan satu arah, dari guru perintah, dari guru memberikan larangan, kemudian menghukum dan sebagainya. Tetapi ada ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi ini maksudnya adalah interaktif. Yang kedua, inspiratif, mengajak anak menjadi lebih baik, mendorong anak itu untuk menjadi apa yang dia inginkan. Kemudian berikutnya menyenangkan. Menyenangkan ini adalah ternyata kebutuhan. Saya sebelumnya selalu mengabaikan bagian ini. Ngapain harus senang-senang? Bukannya setiap orang itu harus tangguh, harus tahan banting, harus gigih dan sebagainya. Ternyata kesenangan itu adalah satu kebutuhan. Dan menurut cara kerja otak manusia, materi pelajaran akan lebih mudah diserap apabila melibatkan emosi. Emosi diantaranya adalah rasa senang, mungkin terhadap gurunya, mungkin terhadap pelajarannya, mungkin terhadap suasana kelasnya. Selanjutnya menantang. Ya, jadi pembelajaran atau sekolah yang baik itu yang menantang anak-anak untuk berbuat lebih dari kemampuannya saat ini. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir memberi ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Kita lanjutkan. Hubungan lingkungan positif dengan pembelajaran. Lingkungan yang positif membuat anak merasa aman dan nyaman, yang memungkinkan terbentuknya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau tadi ditanyakan oleh Pak Akib, selama ini mungkin kita sudah melakukan praktek restitusi, kita sudah memberikan terlewatkan. Kita tidak terlebih dahulu menstabilkan identitas anak. Anak dibuat merasa bersalah, anak dibuat merasa gagal, dan itu sangat menguras energinya. Kemudian kita juga lupa untuk memvalidasi alasan. Anak dan semua orang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Mungkin untuk mendapatkan kesenangan, mungkin untuk mendapatkan penguasaan, mungkin untuk mendapatkan kebebasan, atau mungkin untuk mempertahankan diri. Kemudian juga yang terakhir itu adalah mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu itu atas dasar cita-citanya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bukan karena orang tua, bukan karena kasihan pada guru, bukan karena aturan sekolah. Karena itu semua motivasi ekstrinsik dan sifatnya itu temporer. Kalau motivasi intrinsik itu sifatnya lebih permanen. Bisa juga motivasi yang terkuat sebetulnya adalah ini, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selama ini kayaknya kalaupun ada, kita singgung masih sedikit. Jadi dia ingin jadi apa? Kalau yang dilaksanakan oleh Pak Kepala Sekolah kemarin kan mau jadi tentara. Nah, tentara boleh merokok atau tidak? Nah, itu adalah contoh mengajak anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Posisi yang ketiga. Nah, ini kebutuhan dasar anak-anak, entah bolos, entah tidur di kelas, entah mungkin merokok, itu karena mereka ingin mendapatkan ini. Kadang-kadang mereka sengaja tidur di kelas, seperti yang diceritakan oleh Ibu Sri, karena ingin dihampiri oleh
oleh ibu guru karena ingin mendapatkan sentuhan kasih sayang. Barangkali di rumah dia tidak terperhatikan oleh orang tuanya. Ya, wajar kalau anak-anak jadi pengen diperhatikan. Bahkan waktu saya sama Bu Irin itu ada anak yang sengaja masang telinganya minta dijewer. Yang dijewernya tidak beneran. Sepertinya anak itu ingin diperhatikan. Ya. Nah, kita mengajak anak untuk mendapatkan perhatian dengan cara yang lain, yang semestinya. Ini nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai positif yang sifatnya universal, tidak dibatasi suku, agama, dan seterusnya. Kita lanjut karena sudah dijelaskan oleh Pak Wira tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau yang populer saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semua yakin sudah hafal, sudah paham sampai dengan elemen dan sub-elemennya. Ini ada rujukan lain dari AIMO Primary Years Program. Ada 9 pilar karakter, ada The 7 Essential Virtues, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Selagi masih menyangkut nilai kebajikan, masih boleh saja. Langsung ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi adalah untuk mengontrol anak-anak nih. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peraturan itu kalau buat kita bahasanya mungkin cukup familiar, cukup mudah dipahami. Tetapi tata tertib sekolah kita kalau disodorkan ke anak-anak belum tentu mereka paham sepenuhnya. Jadi semestinya keyakinan kelas ini berangkat dari pendapat siswa, bukan dari guru yang menentukan. Jadi kalau peraturan, kenapa siswa nggak paham dengan peraturan sekolah? Bukannya mereka sudah tanda tangan, siap mematuhi peraturan sekolah? Ya, kita mungkin sosialisasinya 1 hari, sementara mereka tertutup dengan ini dan itu, lupa. Tunjuk kepada anak-anak mengenai karakter apa yang membuat mereka itu sukses, begitu. Saya sederhanakan bahasanya karena nilai kebajikan universal. Mereka itu terlalu sulit ya, kata-kata itu terlalu abstrak. Jadi saya sederhanakan. Coba tuliskan 5 karakter yang membuat kalian itu pasti sukses. Mereka ada nulis tanggung jawab, kreatif, percaya diri, kemudian menandatangani, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Barangkali itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, 1 orang mohon untuk bertanya untuk dokumentasi. Keyakinan kelas apakah tidak sama dengan 18 karakter? Oh gitu. Atau yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kelas itu tidak dibatasi dengan apakah dia termasuk profil pelajar Pancasila, ataukah 18 karakter, ataukah mungkin keterampilan abad 21, tidak dibatasi itu. Pokoknya apa yang ada dalam benak siswa, curahkan semuanya. Justru disitulah anak-anak punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya. Disitulah letak interaktifnya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan apakah bangsa tertentu, suku tertentu, bahasa tertentu, dan yang lainnya. Kalau profil pelajar Pancasila, mungkin dari kata Pancasilanya ini sedang membatasi milik Indonesia gitu ya. Tetapi karakter di dalamnya ini sebetulnya sifatnya universal. Tidak ada batasan bangsa, suku, bahasa, dan yang lainnya. Kali atas pertanyaan Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab atau mungkin ada yang mau menambahkan? Bu, dengan yang namanya kesepakatan kelas, karena kan biasanya terutama guru mapel yang bukan wali kelas pada saat pertemuan pertama di semester 1 semester 2 kan biasanya kita ada diskusi dengan anak-anak mau ngapain, kemudian kalau terlambat kedengar kabar kayak Bu Lina kan alhamdulillah terlambat kan harus menjelaskan dengan bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau misalnya kalau agama ulun terlambat harus menghafal 2 surahan kayak itu Bu. Itu apakah sama Bu dengan kesepakatan tadi? Karena kalau ulun di dalam kelas ulun menyampaikan anak itu namanya kesepakatan kelas nggih. Apakah sama dengan keyakinan? Nggih, mohon izin Bu. Terima kasih.
antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas berasal dari kata yakin. Jadi berangkat dari sesuatu yang kita yakini kebenarannya dan itu sifatnya tak terbatas. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu terbatas pada kelas itu saja. Nah, kalau kesepakatan kelas itu berlaku hanya pada saat mata pelajaran Pak Akib. Tetapi keyakinan kelas itu berlaku bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Karena menjadi kunci tadi, apa yang buat kamu sukses? Setiap orang pasti pengen sukses, walaupun parameter kesuksesan itu berbeda-beda. Ya, menurut si A mungkin sukses itu harus banyak uang, menurut si B sukses itu harus ngetop dan sebagainya. Tetapi karakternya itu sama untuk bisa mengarah ke kesuksesan itu sudah ada kesepakatan. Itu yang pertama. Jadi dari ruang lingkupnya itu berbeda. Keyakinan kelas lebih luas daripada kesepakatan kelas. Pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami berdua untuk mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman kami selama mengikuti guru penggerak dan menerapkannya di sekolah. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.